Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Handayani, NIM T 2018 1150. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih ibadah dan muamalah yang materinya yaitu 1. Sholat qashar dan jamak, sholat Jumat, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Di sini yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang sholat qashar dan jamak. Sholat qashar artinya memendekkan pelaksanaan sholat yang semestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Para ulama ijma tentang adanya syariat qashar sholat, yaitu sesuai dengan ayat Quran surat An-Nisa surah keempat ayat ke-101 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tansuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengaitkan keringanan mengqashar sholat itu dengan keadaan takut terhadap gangguan orang kafir. Akan tetapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketentuan itu berlaku secara umum, walaupun tidak dalam keadaan takut. Beliau menyebut qashar itu sebagai sedekah dari Allah. Qashar itu hanya boleh dikerjakan saat sholat itu 4 rakaat, yaitu seperti asar, zuhur, isya, itu bisa diqashar. Tetapi jika yang diqashar itu seperti subuh, maghrib, itu tidak diperbolehkannya untuk mengqashar karena adanya maghrib itu sholat yang ganjil dan yang subuh itu hanya 2 rakaat. Jika diqasharkan maka itu tidak boleh. Syarat sholat qashar yaitu, berdasarkan dalil ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum qashar itu sendiri. Abu Hanifah mengatakan wajib, Abu Malik berpendapat sunnah, dan menurut Syafi'i sendiri rukhsah, sesuai dengan sebutan Rasulullah SAW sebagai sedekah. Untuk sahnya sholatnya qashar haruslah terpenuhi beberapa syarat pada safar dan pada pelaksanaan sholatnya sebagai berikut, yaitu 1. Safar yang wajib seperti safar haji. Yang kedua, safar yang mandub seperti menziarahi makam Rasulullah SAW. Yang ketiga, yaitu safar yang mubah seperti perjalanan niaga. Yang sudah kita ketahui bahwa mengqashar itu boleh dilakukan, tetapi ketika perjalanan itu mencapai 80 km. Jika tidak mencapai 80 km maka tidak disahkan sholat jamak. Jamak artinya menggabungkan 2 sholat dengan melaksanakannya pada waktu yang ditentukan untuk salah satunya. Sholat yang dapat dijamak ialah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berdasarkan waktu yang ditentukan jamak itu terbagi menjadi 2, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Melaksanakan zuhur dan asar pada waktu zuhur yaitu termasuk jamak takdim. Maghrib dan isya pada waktu maghrib disebut jamak takdim, dan melakukannya pada waktu asar atau isya di jamak takhir. Itulah penjelasan dari qashar dan jamak. Jamak itu ada 2, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Apabila dilaksanakan pada awal berarti disebut jamak takdim. Jika dilakukan pada akhir berarti disebut dengan jamak takhir. Selanjutnya yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang, termasuk imam dan khatibnya. Dilakukan pada waktu zuhur setiap hari Jumat dengan bacaan atau bersuara bagi imamnya. Walaupun demikian, dia bukan pengganti dari sholat zuhur, tetapi sebagai sholat mustaqillah atau berdiri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalawati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Di sini sudah jelas bahwa seorang laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat. Sudah diterangkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jika berhalangan boleh, tetapi diganti dengan sholat zuhur. Jika kita di perjalanan, kita bisa menggantinya dengan sholat zuhur. Syarat sah mendirikan sholat Jumat itu: 1. Diadakan di lingkungan bangunan tempat tinggal atau tetap. Orang-orang yang melakukan sholat Jumat itu dilakukan dengan berjamaah, dilakukan sepenuhnya pada waktu zuhur, 2 khutbah sebelum sholat. Selanjutnya yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat yang ketika terjadi gerhana disunahkan melaksanakan sholat 2 rakaat, disebut sholat khusuf. Jika yang terjadi gerhana bulan dan disebut sholat khusuf jika ada yang terjadi gerhana matahari. Di sini bisa dijelaskan bahwa gerhana matahari itu, jika terjadi gerhana matahari disunahkan untuk sholat, yaitu sholat khusuf. Menurut I'tikaf Imam Mazhab 4, sholat gerhana hukumnya sunnah muakkad dan hendaknya dilakukan dengan berjamaah. Pada umumnya hukumnya sunnah, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi dengan hukum sunnah muakkad, sholat gerhana menjadi sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan berjamaah. Sholat gerhana ada 2 macam, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat gerhana matahari adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari, yang merupakan bagian dari sholat sunnah kusufain. Sholat 2 gerhana, yaitu gerhana matahari khusufus syamsi dan gerhana bulan khusuful qamar. Waktu melaksanakan sholat gerhana matahari yaitu sejak munculnya gerhana sampai matahari kembali biasa atau terbenam. Terus yang kedua yaitu gerhana bulan. Sholat sunnah gerhana bulan adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana bulan, yang juga merupakan bagian dari sholat dua gerhana. Sedangkan waktu pengerjaan sholat gerhana bulan yaitu waktu terjadinya gerhana bulan sampai terbit kembali atau sampai bulan tak tampak utuh kembali. Selanjutnya yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat atau lebih yang dikerjakan secara berjamaah untuk meminta hujan. Sholat ini dilaksanakan pada saat musim kemarau, saat masyarakat menderita karena tak kunjung turun hujan, maka mereka disunahkan untuk melakukan sholat istisqa dan berdoa kepada Allah agar dihilangkan penderitaan. Sholat istisqa ini ialah sholat yang ketika ada wabah, yaitu seperti kekeringan, meminta hujan turun karena musim kemarau, itu disunahkannya untuk sholat istisqa. Rukun dan cara pelaksanaan sholat istisqa. Rukun dan sunnah sholat istisqa dengan rukun-rukun dan sunnah-sunnah sholat id sama dengan rukun-rukun sunnah-sunnah sholat id. Khusus takbir pada khutbah diganti dengan istighfar. Khutbah pertama istighfar 9 kali, sedangkan khutbah 7 kali. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab bahwa takbir juga dipakai di dalam khutbah istisqa. Cara pelaksanaan yaitu 1. Doa
Yang dari pembukaan khutbah sholat istisqa Rasulullah SAW, yang kedua khutbah istisqa, yang ketiga membalik sorban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.